Astagfirullahaladzim, dari tadi kameranya saya off ya. Iya, Kak. Dia lupa saya. Kalau berkenan on cam, boleh banget, Kak. Biar semuanya di sini bisa lihat Kak Mayawi yang cantik. Ya, jadi seperti ini penampakannya. Semangat-semangat, eh Kak. Baik, jadi mungkin saya langsung saja searching. Oh ya, mohon maaf, jaringan di tempat saya agak sedikit ini. Makanya dari tadi tuh pas masuk agak susah. Jadi agak lama untuk masuk ke Zoom-nya. Iya, apakah ininya sudah terlihat? Sudah Kak Mayawi. Iya, baik. eh Mungkin kan dari sini PPT saya yang paling sederhana dari teman-teman semua, tetapi insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua yang ikut pelatihan tes bakat skolastik pada malam hari ini. Baik, langsung saja. eh Sebenarnya kalau pertama seperti ini itu apa ya? Biasanya saya lebih kayaknya ini sudah sering saya sampaikan sih sebelumnya bahwa kalau kita mau menyelesaikan soal-soal entah itu tes bakat skolastika atau soal-soal misalkan tes apapun itu, yang menjadi persoalan di sini adalah waktu. Kadang-kadang karena banyaknya soal, kemudian waktu yang tersedia juga tidak begitu banyak, jadi kita dalam menyelesaikan soal itu kita harus selalu memperhitungkan dengan waktu. Artinya cepat-cepat tapi harus tepat. Itu yang menjadi poin ketika kita menyelesaikan soal-soal tes. Terutama pada tes bakat skolastik di sini, khususnya pada pemecahan masalah. Di sini kalau saya tidak salah dalam membedah, kemarin itu saya sudah sempat cek-cek sebelumnya. Oh ya, informasi sedikit untuk pada waktu apa saya lupa, tapi kalau saya tidak salah ingat ketika saya mengikuti LPDP kemarin itu sebenarnya bukan kemarin-kemarin banget karena sudah beberapa tahun yang lalu, tahun 2019 kalau tidak salah tuh. Nah iya, saya ikutnya 2019. Tetapi kutesnya itu pendaftarannya dari Desember kayaknya kalau tidak salah, Desember 2018. Itu untuk tesnya tuh pemecahan masalah kalau tidak salah tidak ada sih, cuman kali ini sudah ada. Nah, ketika saya cek untuk tes pemecahan masalah itu ternyata diberi soal 12, kemudian waktu yang diberikan sekitar 20 menit. Artinya kalau kita hitung-hitung berarti dalam mengerjakan satu soal itu kita hanya membutuhkan waktu 1,67 menit. Berarti tidak sampai 2 menit. Artinya bahwa kita harus cepat dalam melihat, dalam membaca, dalam memahami soal tersebut agar kita bisa cepat dalam menjawab. Baik, tips saja dari saya, kalau biasanya orang kasih tipsnya tuh panjang-panjang sampai pakai kayak istilah, ada yang pakai istilah ideal apa. Saya cuman punya tipsnya tuh dua saja. Yang pertama, kalau untuk soal-soal yang tipenya panjang, sebaiknya baca soal terlebih dahulu biar kita tidak membuang-buang waktu kita dalam eh, membaca soal. Kemudian yang berikutnya itu hati-hati dengan data yang berupa angka. Karena di tes pemecahan masalah ini, khususnya subtes pemecahan masalah itu, biasanya diberikan suatu grafik atau tabel atau misalkan suatu cerita, kemudian kita diminta untuk mungkin menyimpulkan atau mungkin kita diminta untuk melihat kira-kira yang sesuai dengan data yang tersedia itu apa, seperti itu mungkin kira-kira. Jadi sebaiknya baca soal terlebih dahulu. Selanjutnya
Baru tuh dari soal itu kita menyesuaikan, nanti kita ceknya di mana. Jadi scanning dan skimming. Halo Kak Ya, Mayawi, maaf ya. sebelumnya boleh ini dibantu slideshow buat biar kelihatan lebih jelas teman-teman. Oh, baik. Ya, terima kasih. Ya. Eh, mungkin saya akan langsung saja. Baik, selanjutnya tipsnya seperti itu. Kemudian kita coba di sini saya sudah menyediakan beberapa soal. Semoga saja soal-soal ini bisa apa ya memberikan variasi yang lebih. Karena jujur saja untuk soal tipe pemecahan masalah ini bagi saya tuh agak sedikit sulit saya mencari soalnya karena kalau mau dicari di buku-buku kayak apa ya, kayak tes CPNS atau apa begitu, saya agak sulit menemukannya. Jadi saya harus beda-beda tes-tes dari tahun-tahun sebelumnya yang ada di manapun itu. Nah, kebetulan yang saya dapat ada beberapa tipe. Beberapa di antaranya kayak seperti ini. Misalkan, ini kayaknya tidak terlihat. Baik, mungkin bisa terlihat jelas ya ininya soalnya. Kayak contoh soal nomor 1. Di sini diberikan suatu grafik. Nah, kemudian kita diminta menyimpulkan isi grafik tersebut yang tepat. Nah, kalau kita lihat, grafik ini adalah grafik perkembangan koperasi SMP Kartika. Jadi yang pertama harus lihat dalam grafik itu adalah hopnya. Ini tuh grafiknya tentang apa dulu. Berarti kita langsung melihat kop grafik. Berarti perkembangan koperasi SMP Kartika. Nah, di sini ada tahun, kemudian ada keuntungan dalam ribuan. Jadi misalkan di tahun 2001, 2002, 2003, dan seterusnya hingga 2007, keuntungannya seperti apa? Nah, ini terlihat jelas dalam grafik tersebut. Nah, kesimpulan apa yang kita bisa peroleh dari grafik tersebut? Di sini yang pertama ada Koperasi Siswa SMP Kartika tahun 2006 mengalami kenaikan. Apakah mengalami kenaikan pada tahun 2006? Nah, kita cek. Oh, ternyata tidak. Dia mengalami penurunan kalau kita mau bandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, yang option B, perkembangan koperasi SMP Kartika setiap tahun meningkat. Nah, pada grafik ini kita lihat ada terdapat fluktuasi, di mana dia meningkat kemudian ada terjadi penurunan pada tahun 2006. Kemudian yang berikutnya itu koperasi siswa SMP Kartika mengalami kenaikan dari tahun 2002 hingga 2003. Apakah benar? Nah, kalau kita cek, ya sesuai. Tapi kalau saya biasanya, misalkan kalau saya nih, sudah ketemu nih, oh itu option yang tepat. Tapi kadang-kadang di diri saya tuh ada timbul keraguan. Jadi biasanya untuk memastikan itu, saya baca lagi option berikutnya. Koperasi siswa SMP Kartika mengalami kenaikan drastis pada tahun 2007. Nah, kalau kita baca, berarti ada apa ya? Hmm, apa istilahnya, ada muncul kebimbangan karena kalau kita lihat kenaikan drastis pada tahun 2007, jika kita bandingkan 2006, memang benar ini cukup drastis dibanding tahun sebelumnya. Tapi coba kita cek dulu, apa yang paling tepat? Ya, yang paling tepat adalah option D. Kenapa option D yang paling tepat bukan C? Padahal dari 2020, 2002 hingga 2003, eh, oh iya ini dari 2002 ya sampai 2003 itu mengalami konsisten. Jadi dia tetap grafiknya tidak naik, tidak turun, tetapi dia konsisten. Mohon maaf tadi saya salah baca. Jadi ini yang di pikiran saya tuh 2001 hingga 2003. Maksudnya bacanya 2002 tapi di pikiran saya 2001. Jadi option yang tepat di sini adalah option D. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi seperti tadi kasus saya sebelumnya tadi, karena saya tidak teliti, saya bisa menyimpulkan bahwa opsinya option C. Ternyata ketika
ada skeptis di diri saya baca lagi di D, oh ternyata D ini lebih tepat. Nah ternyata benar bahwa yang tadi saya perhatikan itu salah. Jadi mungkin itu apa ya caranya supaya kita tidak, maksudnya kita buru-buru dalam menyimpulkan sesuatu, kita bisa cepat dalam menyimpulkan sesuatu, tetapi kita juga harus teliti. Kayak kasus saya yang tadi. Tapi karena saya mengecek kembali, jadinya meminimalisir kesalahan yang akan saya buat. Nah, seperti itu kira-kira. Iya, betul. Dari 2002 hingga 2003 stuck. Iya, betul. Oh iya, ini tuh dari Kak Shanti katanya waktu pengerjaan terlihat di layar selama tes berlangsung. Jadi teman-teman bisa apa? Bisa mengerjakan sambil memperhatikan waktu. Kadang-kadang orang tuh bilang gini, kalau mau mengerjakan soal tuh jangan terlalu memperhatikan waktu, nanti kita terburu-buru dan tidak tidak tepat dalam menjawab. Tetapi di sisi lain kita juga harus memperhatikan waktu. Maksudnya kalau kita keasikan nanti bisa bablas, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menjawab soal-soal berikutnya karena waktunya sudah habis. Baik itu saja, itu mungkin dari soal pembahasan soal nomor satu. Agak cukup mudah sejauh ini, jadi insya Allah teman-teman saya yakin pasti bisa. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebentar. Oke, baik. Selanjutnya ini ada diberikan tabel. Nah, pertanyaan yang jawabannya terdapat pada tabel tersebut adalah, mungkin teman-teman bisa langsung coba jawab. Tadi kayak sepertinya jawabannya sudah saya munculkan. Semoga tidak ini ya. Ya, oke. Di sini semuanya baik. Rata-rata menjawab option B. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada tabel. Ya, baik. Mungkin langsung saja saya bahas di sini. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada tabel. Di sini kalau kita lihat tabelnya berupa jumlah barang dagangan yang terjual. Berarti pertanyaannya pasti berkaitan dengan jumlah barang dagangan yang terjual. Nah, untuk option A sudah pasti salah karena yang ditanya adalah bagaimana cara pedagang mendapatkan sarung. Option B sudah tepat. Berapa banyak sarung yang terjual? Berapa banyak sarung? Berarti karena ini menandakan, bentar, kucing saya masuk bentar. Ada ini sedikit. eh Lanjut, berapa banyak sarung dan baju koko yang terjual tiap tiap tahunnya? Kemudian mengapa kalau kita lihat ini kan per bulan bukan per tahun, jadi option C kurang tepat. Mengapa penjualan baju koko paling sedikit di bulan September? Di sini tidak menjelaskan alasan, di sini hanya menjelaskan jumlah barang dagangan yang terjual. Jadi option yang paling tepat adalah option D. Baik, ini oke. Berikutnya yaitu soal nomor 3. Sebelum kita bahas bersama, dari teman-teman bisa langsung jawab. Oh, tips ngerjain soal ini gimana, Kak? Tipsnya langsung baca ke soalnya. Kalau saya langsung baca soal, kemudian dari soal kita menyesuaikan. Oke, baik. Di sini banyak yang menjawab C. Informasi yang sesuai dengan tabel tersebut.
adalah pasien. Baik, jadi rata-rata menjawab setiap tahun jumlah pasien rawat inap cenderung menurun. Rawat inap dari tahun 2007 hingga tahun 2010 yang awalnya 712 menurun hingga 379. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option C. Kalau kita bilang rawat jalan dan rawat inap, ingat rawat jalan dan rawat inap. Ada kata dan di sini berarti tidak tepat kalau kita mengatakan cenderung meningkat. Kemudian yang option A, rawat jalan selalu meningkat. Rawat jalan selalu meningkat tidak juga karena pada tahun 2007 ke 2008 itu terjadi penurunan. Kemudian dia naik lagi dari 2008 hingga 2010. Option D, pasien rawat inap mendapat pelayanan yang baik. Di sini tidak menjelaskan terkait pelayanan, jadi yang paling tepat adalah C. Baik, selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Jadi teman-teman mungkin sudah ada yang mau coba menjawab. Gabungan provinsi manakah yang dapat menghasilkan karet di atas 1.000 ton? Iya, sepertinya soalnya 1 juta ton. Soalnya, tidak juga. Iya sih, 1 juta lebih tepat ya. 1.000 ton itu lebih tepat kita bilangnya 1 juta saja. Tapi tidak apa-apa. Iya, baik. Di sini rata-rata menjawab option D. Kita cek. Ya betul, Sumatera Selatan dan Lampung. Karena kalau kita hitung Riau Jambi tidak capai 1.000. Kemudian Jambi Sumatera juga tidak capai 1.000. Sumatera Utara dan Bengkulu juga tidak capai 1.000. Tapi kalau Sumatera Selatan ditambah dengan Lampung, itu bisa capai 1.000. 1.000 lebih. Baik, selanjutnya kita lihat soal berikutnya, itu soal nomor 5. Baik, teman-teman mungkin bisa langsung coba untuk menjawab. Ingat kalau bacaan panjang seperti ini langsung ke soalnya. Rata-rata di bawah 200.000 ton. Menghasilkan karet tepat pencapaian rata-rata di bawah 200.000 ton. Biasanya kan harga normalnya kan 35. Ah, Ya, ada yang jawab. Nah, kali ini beragam nih.
ada yang jawab E, kemudian ada yang jawab option B. Baik, kita cek dulu mana yang benar. Coba kita cek yang B. Sumbar dan kalsel. Sumbar kemudian kalsel. Oke. Kayaknya sudah semua ya, coba. Baik, ada yang B, ada yang E. Semua jawaban salah. Yang jawab E, semua jawaban salah. Mungkin saya mau dengar alasannya dari teman-teman yang ada di sini. Kenapa jawabannya E? Terus ini juga kenapa ada yang jawab B? Oh, ada juga yang jawab C ternyata. Baik, mungkin saya minta salah satu dari teman di sini yang menjawab E untuk memberikan alasan. Kenapa jawabannya E? Kak Imanita mungkin bisa unmute, Kak. Oh, Kak Mayawi dijawab sama Kak Imanita lewat chat karena audionya lagi nggak bisa. Apakah sudah karena jumlah dua provinsi dibagi masing harus ada 300. Baik, Kak Imanita, jawabannya apa tadi? Bentar, saya cek dulu. Oh, E jawabannya. Alasannya yaitu karena jumlah dua provinsi dibagi dua, hasilnya harus di bawah 200. Coba kita cek. Kalau Sumbar dan Kalsel, Sumbarnya 152, kemudian Kalsel 193. Kalau di total berarti 8, 5, 1, 3. Kalau dibagi dua masih di bawah 200. Kira-kira apa ya paling tepat? Oh iya, betul. Saya lupa coret-coret. Sebentar. Oke. Baik, teman-teman yang jawab B gimana? Alasannya apa jawab B? Kalau dari saya jawab B, Kak. Sumbar dan Kalsel ya. Kenapa jawabnya B? Karena kalau kita lihat kan Kalimantan Selatan itu 193. Terus kalau Sumatera Barat itu 152. Kalau dibagi ya masih tetap di bawah 2000. Iya, 200. ya baik. Kalau A
Kalau A Lampung sama Sumatera Utara, Lampung 1.160, terus Sumatera Utara itu 400, 400 ditambah 160 udah 500 lebih, berarti kalau dibagi dua sudah lebih dari 200, sekitar 250-an ke atas. Baik. Terus Iya, kalau jadi Kalimantan Barat, mm, mm, terus kalau Kalimantan Barat, Kalimantan Barat sama Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat kan 275, terus Kalimantan Tengah 155. Itu sudah 400 lebih juga. Kalau 400 lebih dibagi dua kan sudah lebih juga dari 200. Kalau Riau sama Lampung, Riau 369, terus Lampungnya 160, sudah 400 lebih juga. Jadi yang paling tepat mungkin deh. iya, jadi di sini kalau kita lihat berdasarkan tabel tersebut untuk yang ingat menghasilkan karet tepat pencapaian rata-rata di bawah 200.000 ton. Kalau kita lihat tadi Sumbar dan Kalsel, di sini Sumbar itu tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita jumlahkan dengan Kalsel itu masih 300-an. Nah, 300 kalau kita bagi dua masih di bawah 200.000 ton. Jadi di sini menurut saya jawaban yang paling tepat adalah option B. Ini mohon maaf ada sedikit keliru. Jadi harusnya B ya, karena ketika kita jumlahkan, kecuali misalkan apa ya di sini tadi sudah disampaikan sebelumnya, kalau kita jumlahkan kemudian totalnya sudah mencapai 400 lebih, berarti sudah pasti kalau dibagi dengan 2 itu 200 lebih, di atas 200. Jadi di sini menurut saya jawaban yang tepat adalah Sumbar dan Kalsel. Iya. Baik, selanjutnya yaitu bentar. Kita lihat soal berikutnya. Ini grafiknya bisa terlihat ya, maksudnya walaupun tidak terlalu jelas provinsinya, tetapi untuk datanya bisa terbaca insya Allah. Baik teman-teman, ini untuk soal nomor 6 mungkin bisa dijawab. Oh, oh, perhatikan kalau pertanyaan seperti ini berarti yang paling pertama kita cek adalah ini grafiknya berbicara tentang apa dulu. Gitu. Iya baik. Baik, sudah 2 orang yang mencoba menjawab C. Iya betul, kecil banget tulisannya. Bah, tapi bisa dilihat tidak, maksudnya datanya terbaca seperti apa? Seperti apa? Baik, di sini ada yang jawab C, ada juga yang menjawab option B. Di sini rata-rata menjawab option C. Nah, mungkin saya mau dengar dulu yang jawabnya yang sendirian jawab D. Kenapa jawabnya adalah dibanding provinsi lain, Sumatera Utara memiliki kasus terbanyak. Coba kita cek Sumatera Utara. Oke. Oke, ada 2 orang yang jawab D. Nah, perhatikan untuk soal seperti ini di apa ya, dibaca baik-baik untuk ini nih tentang apa, grafiknya tentang apa, kemudian baca juga keterangannya. Kalau di sini kita lihat ini adalah grafik rata-rata pertumbuhan kasus. Kemudian yang agak tebal atau yang agak tebal warnanya itu adalah sebelum PSBB. Kemudian yang agak sedikit ini setelah PSBB. Jadi kalau dilihat itu pertumbuhan kasusnya seperti apa?
Ya, kalau oke baik, kita langsung bahas saja ya. Eh, kalau kita perhatikan grafik ini tuh terkait dia tuh apa ya melihat eh ini. Coba kita baca satu-satu. Jadi contohnya di Sumatera Utara. Sumatera Utara ini sebelum PSBB dia sampai hampir ke 30 angkanya. Kemudian sesudah PSBB dia hanya berkisar dari 0 sampai 5. Jadi mungkin sekitaran 3 atau 4. Selanjutnya di mana nih? Di Sulawesi Selatan itu yang awalnya sebelum PSBB itu bisa mencapai hingga 25 ke atas, kemudian sesudah PSBB dia turun. Dia turun sekitar 6 atau 7. Nah, berikutnya sehingga seterusnya. Jadi seperti itu bacaannya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya di sini memang terlihat di apa nih? Sulawesi Tengah, kemudian ada juga di Maluku, kemudian ada Bangka Belitung, ada Jambi, ada Maluku Utara, ada Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Gorontalo. Di sini mungkin kalau sebelum PSBB kasusnya lebih turun, tetapi sesudah atau setelah PSBB kasusnya lebih naik. Namun kalau kita mau perhatikan secara nasional, di sini untuk perbandingan rata-rata pertumbuhan jumlah kasus sebelum dan sesudah diberlakukan PSBB menunjukkan penurunan secara nasional. Jadinya mungkin jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah opsi C. Kenapa bukan D? Karena dibanding provinsi lain Sumatera Utara memiliki kasus terbanyak, tapi yang mana dulu di sini itu kalau kita perhatikan kasus terbanyak ada yang lebih banyak. Yang lebih banyak di sini adalah Sulawesi Barat ya. Iya, Sulawesi Barat apa sih? Nah, itu dia lebih banyak ketika setelah PSBB. Jadi yang paling tepat adalah opsi C. Nah, itu cara baca untuk grafik ini. Jadi memang kita harus perhatikan secara jeli ini tuh grafiknya tentang apa, kemudian perhatikan keterangannya, maksudnya seperti apa, kemudian kita cocokkan ke opsi atau opsi ke di soal. Ah, suaranya kecil ya? Aman, Kak. Oh iya, soalnya di sini ada yang katanya suaranya kecil. Ya, baik. Kita lanjut. Jadi masih ada 14 soal yang belum terbahas. Semoga bisa terbahas semuanya. Ya. Nah, ini juga grafiknya, mohon maaf. Memang saya dapatnya seperti ini, jadinya agak sedikit kesulitan untuk melihat secara jelas. Tapi semoga bisa terbaca secara sekilas. Baik, mungkin teman-teman bisa coba menjawab untuk soal nomor 7. Baik. Ya. Jadi grafik ini merupakan grafik terkait kementerian atau lembaga dengan lowongan terbanyak CPNS 2019. Nah, di sini kalau kita perhatikan sangat terlihat jelas bahwa untuk Kemenak yang paling banyak lowongannya yaitu 5,8 ribu. Jadi yang paling tepat adalah opsi A. Iya, maaf ya. Semangat teman-teman. Saya juga berusaha mencari grafik yang paling jelas, tetapi ya karena terbatas jadi seperti ini. Tapi semoga bisa membantu sedikit teman-teman di sini yang sama-sama berjuang. Baik. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8. Oke.
Mungkin teman-teman bisa coba menjawab. Perhatikan grafik pasien yang menggunakan antibiotik di bawah ini. Baik, di sini sudah banyak yang menjawab C. Oke, C yang paling tepat. Baik, kita langsung saja bahas. Oke, semuanya menjawab C, jadi mungkin kita langsung saja. Tidak ada yang bervariasi. Oke, jadi eh kalau kita perhatikan di sini ada pasien opkin, penyakit dalam, pasien anak, dan bedah. Jadi yang paling tebal itu adalah bulan November, kemudian yang abu-abu itu Desember. Persentase pasien yang menggunakan antibiotik bulan November dan Desember 2017. Di sini yang paling tepat opsinya adalah C. Pasien dengan penyakitnya berhubungan dengan opgin paling sering menggunakan antibiotik dalam pengobatannya. Karena kalau kita lihat juga memang di pasien opgin ini yang paling tinggi di antara semua yang menggunakan antibiotik. Jadi yang paling tepat di sini adalah opsi C. Baik, kita langsung maju ke soal berikutnya. Terlihat tidak ya? Oke. Mungkin teman-teman bisa coba langsung menjawab. Baik, sudah ada 5 orang yang menjawab. Kita langsung saja cek. Iya, maaf ya, kecil sekali. Aduh, kecil banget. Baik, rata-rata di sini menjawab B. Oke. Baik, berdasarkan gambar 1, yang paling mungkin terjadi adalah A. Bertambahnya daerah baru yang terinfeksi di luar China, kemudian bertambahnya jumlah kasus terbaru, virus akan menyebar melalui negara-negara Asia, kemudian menurunnya jumlah kasus pada awal tahun 2020 di dunia. Jadi yang paling mungkin terjadi, artinya dari grafik ini kita melihat kira-kira berikutnya seperti apa prediksinya. Apakah kalau ini kan grafiknya tuh terkait jumlah kasus nCoV secara yang tercatat secara global per 23 Januari 2020. Nah, report date, oke, jadi di sini kalau kita perhatikan dia semakin naik. Di sini mainland China semakin naik kasusnya. Kalau misalkan grafiknya seperti ini, berarti kemungkinannya adalah kedepannya pasti bertambah jumlah kasus terbaru. Kita cek dulu. Ya,
Jadi opsi yang paling tepat di sini adalah bertambahnya jumlah kasus terbaru. Nah, untuk warna di sini kalau kita perhatikan dari mainland China ya dari awal, kemudian dia bertambah, kemudian negara-negara yang lain mengikuti. Cuman memang tidak terlalu terlihat karena kalau mau dibandingkan untuk kasus di mainland China itu sendiri lebih banyak jadinya yang lain yang jumlahnya mungkin banyak, yang jumlahnya banyak juga, tetapi kalau dibandingkan dengan China lebih sedikit, sangat sedikit, jadinya tidak terlalu terlihat untuk warnanya. Makanya jadinya seperti itu. Baik, selanjutnya, oh ini ada 9. Oh ada yang jawab C. Ada yang jawab C. Mungkin, oh ada yang juga yang jawab A. Dari teman-teman yang jawab C, mungkin ada yang mau coba memberikan alasan kenapa jawabannya adalah C. Kurang jelas tabelnya, iya begini. Jadi yang tabel ini tuh total kasus secara keseluruhan untuk khususnya negara-negara Vietnam, Singapura, Hong Kong, apalagi Macau, kemudian United States, Taiwan, South Korea, Jepang, Thailand, mainland China. Jadi total dari kasus yang ada di negara-negara tersebut itu yang digambarkan di dalam grafik sini. Cuman memang kalau kita lihat semuanya berwarna oranye, yang artinya semuanya ini lebih banyak kasusnya itu di mainland China. Jadi yang lain itu tidak terlalu terlihat warnanya. Kecuali memang ada kita punya data aslinya untuk grafiknya bisa kita zoom. Kalau kita zoom mungkin bisa terlihat warna-warna yang lain seperti warna biru, hijau, kuning dan ungu atau warna yang lainnya. Cuman karena kita grafiknya di sini gambarnya kecil jadinya tidak begitu terlihat. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, jadi virus akan menyebar melalui negara-negara Asia. Tapi kalau kita lihat di sini ada satu, United States. Jadi United States itu bukan di Asia. Makanya yang paling tepat simpulannya ya bertambahnya jumlah kasus terbaru. Seperti itu. Bisa di zoom layarnya teman-teman. Ya mohon maaf. Ini kalau yang nonton pakai HP ya sudah, makin kecil tuh, makin kecil grafiknya. Tapi di Zoom insya Allah bisa. Dan bisa sih kalau. Ya. Ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 9, 10, dan 11. Nah ini soal terkait pemahaman wacana. Mungkin kita coba dulu bahas untuk soal nomor kalau B jumlah kasus terbaru cuma satu data. Iya, sebentar. Bentar, coba kita balik. Bertambahnya daerah baru yang terinfeksi di luar China. Jadi, bertambahnya daerah baru. Mungkin di sini yang menjadi pertanyaan adalah daerah baru. Karena menurut saya, khusus untuk grafik ini tuh regionnya tuh hanya di seputaran itu saja dulu. Regionnya masih di situ. Jadi nanti kalau misalkan pun ada daerah baru yang kemudian bertambah terkait infeksi untuk di luar China, bagian di sini tuh bisa lebih fleksibel sih sepertinya. Seperti itu ya kira-kira. Tapi kalau kita mau lihat secara umum yang tidak
akan salah, maksudnya bukan tidak akan salah sih istilahnya, tapi yang berlaku umum itu option B. Bertambahnya jumlah kasus terbaru itu sudah pasti tidak berlaku umum. Baik, selanjutnya kita. Iya, betul. Kalau paragraf sebanyak ini sudah tentu jangan baca semua, Kak. Waktu habis dengan membaca paragrafnya. Jadi caranya langsung lihat soal. Berarti kita lihat di sini kita langsung lihat dulu untuk soal. Jadi nomor 9 itu nomor 35. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan 1 adalah sebentar, ini sudah ada 2 orang yang menjawab. Iya betul, langsung soal saja. Baik, rata-rata menjawab A. Osborne hanya tertarik dengan dunia komputer. Oke, baik. Karena rata-rata menjawab A, kita lihat jawaban yang tepat. Yang tidak sesuai dengan bacaan 1. Oke, baik. Semua jawabnya A. Kita coba bahas dulu. Yang pertama di paragraf 1, Adam Osborne adalah seorang yang memegang peranan penting dan berpengaruh di dalam sejarah awal pembuatan personal komputer atau PC. Kemudian ia bekerja di sebuah perusahaan pertambangan minyak Shell Oil. Pada awal 1970-an, ia mendapatkan pekerjaan barunya sebagai penulis buku panduan bagi mikroprosesor milik sebuah perusahaan komputer. Selanjutnya, ia mulai berpikir bahwa suatu saat nanti perusahaan komputer yang ada pada saat itu pasti akan mengerti tentang konsep-konsep atau ide-ide yang ada di kepalanya. Namun, perusahaan komputer yang ada belum siap dengan konsep-konsepnya. Oke, setelah menjual perusahaan penerbitnya, Osborne pun mulai mengalihkan tenaganya untuk mendesain komputer yang portable, menarik, mudah digunakan, dan kuat. Baik, kalau kita lihat di option 3, kita lihat di nomor 35, Osborne hanya tertarik dengan dunia komputer. Kalau ini nanti kita coba diskusi sama-sama ya. Di sini kalau saya sendiri menurut saya itu masih tidak sesuai. Kenapa? Karena walaupun dia kemudian bekerja di sebuah perusahaan pertambangan minyak Shell Oil, namun setelah itu dia masih dia mencari pekerjaan baru sebagai penulis buku, namun masih berbicara terkait komputer. Jadi di sini menurut saya dia tuh sebenarnya hanya tertarik dengan dunia komputer karena walaupun sudah dapat pekerjaan di situ, tapi dia akan balik ke komputer. Jadi memang tertariknya tuh hanya di bagian komputer. Seperti itu. Atau mungkin dari teman-teman yang lain? Oh, baik. Oh, ada yang sudah langsung jawab. D, A, A, A. Baik. Ada yang D, A, C. Baik, kita cek nomor 36. Nomor 36, pernyataan yang sesuai dengan bacaan 1 adalah rata-rata menjawab A. Kita cek dulu. Ya, di sini baik. Teman-teman yang menjawab
A, tadi kan saya lihat D, A, atau apa lagi di sini? A, C, kemudian D. Baik. Teman-teman yang menjawab A mungkin bisa saya minta alasannya mungkin kenapa jawabannya adalah A. Izin ke 37 Iya, D. 37 saya D. baik. Alasannya itu ada Mm-mm. di paragraf ke-3 dan 4. Untuk paragraf 3 itu di kalimat yang ada tentang yang ini, yang terakhir, software yang murah. Itu yang pertama. Kemudian di paragraf keempat ada kata yang mengungkapkan bahwasanya komputer portable yang dibuat oleh si Osborne ini lebih mudah untuk digunakan. Jadi yang memenuhi dua kelebihan komputer itu ada di option B sama C. Maka jawabannya D, B dan C yang benar. Baik. Jadi jawabannya yaitu D ya, B dan C. Benar, di sini sudah disampaikan bahwa mudah digunakan, kemudian harganya lebih mudah. Portable itu artinya dia lebih mudah digunakan. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Sudah tepat. Kemudian Izin Kak, yang 36 kenapa iya, C bukan A? iya. eh, karena di bacaan 1 secara keseluruhan ini dia tuh tidak sedang membahas tentang kebangsaan orang tuanya. Jadi fokus bacaan ini tuh terkait komputer. Jadi makanya yang paling tepat di sini, yang paling sesuai menurut saya itu adalah option C. Seperti itu. Kak, berarti kita cari yang lebih umum gitu ya, Kak? Soalnya Iya, kan betul. betul juga kan tadi kata Kakak yang pertama tuh kan pernyataan yang ada di option tadi itu kan ada juga di paragraf pertama. Berarti cari yang paling umum ya, Kak? Iya, betul. Atau Jadi yang yang sesuai sama yang diambil. yang paling, kalau seperti ini berarti bacaan secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Ini tentang Izin apa? lagi Kak, walaupun di Ya. situ dia tidak menjelaskan bahwa pada option C itu Kak, tapi soalnya yang di soal nomor 36 itu kalau misalnya untuk melihat bacaan yang sesuai itu menurut saya Kak ini yang opsi A. Soalnya kalau untuk opsi C itu sendiri kayaknya tidak ada Kak dalam eh, paragraf itu, dalam bacaan itu. Baik. Izin menjawab, Kak. Iya, Izin menjawab. boleh. Baik. Yang 36 tuh ada teksnya di paragraf ketiga bagian 3, atas iya. tuh. Iya. Yang itu. Yang mulai berpikir bahwa suatu saat nanti perusahaan komputer yang ada pada saat itu pasti akan mengerti tentang konsep-konsep yang ada di kepalanya. Namun perusahaan komputer yang ada belum siap dengan konsep-konsepnya setelah menjual perusahaan. Nah, Ya. Oh alah, iya Kak, Iya. siap-siap. Ya, seperti itu. Makasih ya. Oke, jadi saya sangat senang teman-teman di sini enak sharing. Jadi alhamdulillah, Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Ya, terima kasih. Kita mungkin sudah jelas, kita langsung saja ke soal berikutnya. Berarti kita ke soal 12 ya. Nah, ini ya betul. Udah. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung melihat soal nomor 12. TBS bisa dilewati bentar. Tertutup tidak ya kalau saya baca di chat?
Tidak, kayaknya Kak aman. Oh iya, baik. Iya, betul. Hmm, oh, oke, oke. Oh, jadi seperti itu ya. Sini ada yang ada yang kasih ini, ada yang menginformasikan seperti ini. TBS bisa dilewatinya, tapi per jenis soal. Example verbal dengan verbal, kuantitatif dengan kuantitatif, dan pemecahan masalah dengan. Oh, jadi memang seperti itu ya, dia sudah diplot-plotkan ya untuk verbal, verbal, kuantitatif, kuantitatif, pemecahan masalah. Jadi memang kalau mau loncat ke verbal berarti harus, kalau misalkan harus melalui kuantitatif berarti harus selesaikan dulu kuantitatif. Jadi dia tidak bisa saling loncat-loncat gitu kayak verbal ke kuantitatif, gitu ya sepertinya ya. Oke, Betul, oke. betul Kak. Iya, Kak. Saya soalnya sudah Oke. tes TBS 3 kali, Kak. Oh, baik, baik, baik. Wah, saya ini jujur saya belum pernah tes TBS. Makanya pas lihat ini, oh Kakak jalur seperti LOA ini. berarti ya? Tidak, waktu itu tesnya tuh bukan, entah itu juga disebut TBS atau apa, tapi tidak seperti itu. Gimana ya ngomongnya? Dia tuh kayak menyatu, soalnya tuh begitu, kayak kuanti apa gitu. Ah, sudah lupa juga saya ini. Udah lama soalnya. Tapi tidak ada soal kayak begini yang pasti masih ingat saya. Baik, nanti kalau berarti saya sudah punya gambaran nih. Hmm. Wow, 3 kali ya. Wah, Masya Allah sih kalau sudah 3 kali. Baik, teman-teman, bagaimana untuk soal nomor 38, 39, 40? Apakah teman-teman sudah ada yang 38B, 38A? Baik, ini ada yang jawab B, kemudian ada yang jawab A. Tidak juga. Kami langsung red card tadi. Ya Allah. Oke, izin bertanya maksud bacaan 2 di soal nomor 30 itu apakah paragraf kedua 38? Oke, coba kita cek dulu. Nomor 38, judul yang sesuai untuk bacaan 2. Jadi bacaan 2 nih bacaan keseluruhan. Jadi soal nomor 38 sampai 40 ini dia bacaan 2. Ini ya, bacaan 2. Jadi bacaan 2 bukan paragraf kedua. Bacaan 2 ini yang terdiri dari 3 paragraf ini. Seperti itu kira-kira. Iya, sama-sama. Baik, kita langsung bahas saja ya. Untuk nomor 38, judul yang sesuai untuk bacaan 2 adalah, di sini kalau kita lihat paragraf pertama, tekstil dan produk tekstil adalah salah satu dari 3 komoditi penopang produk domestik bruto. Kemudian tekstil dan garmen selundupan menguasai sejumlah pusat perdagangan grosir, terutama di Jakarta. Selanjutnya, produk selundupan ini jelas murah karena tidak dikenai bea cukai masuk, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai. Jadi kalau opsi A, pertumbuhan tekstil dan produk tekstil Indonesia. Opsi B, tekstil dan garmen selundupan menguasai Indonesia. C, penanganan tekstil dan garmen selundupan di Indonesia. Keempat, yang D yaitu dampak tekstil dan garmen selundupan terhadap produk domestik bruto Indonesia. Baik, jadi kalau kita perhatikan dari paragraf 1,
eh, eh, dia berbicara tekstil dan produk tekstil, tapi lihat kemudian di kalimat kedua. Tapi pertumbuhannya di pasar domestik malah mengenaskan. Penyebabnya adalah maraknya produk tekstil, khususnya garment selundupan asal Cina, Vietnam, Bangladesh, hingga produk asal Eropa. Jadi kontribusi ini tuh, jadi yang ini tuh dia tuh tidak sedang berbicara pertumbuhan tekstil dan produk tekstil di Indonesia, tetapi dia berbicara terkait tekstil dan garment selundupan, karena tekstil dan garment selundupan ini cukup memberikan dampak yang luar biasa ketika dia menguasai pasar Indonesia. Jadi judul yang sesuai dengan bacaan kedua ini adalah tekstil dan garment selundupan menguasai Indonesia. Mungkin itu ya. Kak, mohon maaf, ini kan Ya. tekstil dan garmen selundupan itu hanya 20% sampai 30%. Bukan yang selundupan yang menguasai pasar, tapi ada yang ilegal juga, yang legal juga kan? Kalau Ya. saya itu jawabannya A. Kalau saya. Oke, baik. Kalau saya lebih cenderung lebih baik, coba kita diskusikan bersama dulu. Kenapa saya izin bertanya, Kak? Iya. Izin bertanya. Kalau misalnya jawabannya tekstil dan garmen selundupan menguasai Indonesia, tapi dari bacaan sini memang yang di paragraf kedua nih kayak hanya menyebutkan yang lebih sebagian besar itu di Jakarta dan di Tanah Abang gitu. Tapi kayak untuk konteks ke Indonesia ini tidak terlalu di ini, malah yang dominannya tuh dia berbicara terkait pertumbuhan sih, kayak penyebarannya secepat apa begitu. Terima kasih. Iya, baik. Jadi menurut kakak jawaban yang paling tepat apa? Kalau dari saya sih yang A ya, pertumbuhan tekstil Baik. dan produk tekstil di Indonesia. Kakak yang tadi yang sebelumnya jawab apa? Yang tadi. Kalau saya sih apa tadi? Tadi sebelumnya. Kak, saya izin, saya setuju B karena di sini kan masalah yang kalau A itu kan dia luas bahasanya, sedangkan kalau B itu kan sudah mencakup, ini kan dalam teks ini permasalahan yang dibahas tuh garmen dan tekstil selundupan gitu. Sedangkan poin A itu menurut saya terlalu luas. Sedangkan tidak sesuai dengan teks begitu, Kak. Iya. Baik, terima kasih. Benar tadi, kemudian coba kita perhatikan di paragraf ketiga. Produk selundupan ini jelas murah karena tidak dikenai bea masuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan. Akibatnya, produk tekstil dan garmen yang diproduksi di dalam negeri sulit bersaing. Jadi memang karena tekstil dan garmen selundupan yang ini tadi, karena dia sudah menguasai Indonesia, kemudian harganya ini murah, akibatnya tuh produk tekstil dan garmen yang diproduksi dalam negeri sulit bersaing. Jadi memang yang dibicarakan di sini adalah tekstil dan garmen dari awal. Jadi memang tekstil dan produk tekstil ini hanya sebagai pengantar untuk berbicara tentang tekstil dan garmen. Karena pada dasarnya yang menjadi persoalan di sini adalah tekstil dan garmen selundupan yang menguasai Indonesia. Sehingga menyebabkan tekstil dan garmen yang produksi dalam negeri pun sulit bersaing. Mungkin seperti itu. Iya, tadi kalau yang A itu terlalu umum karena kalau tekstil dan produk tekstil, sementara yang dijelaskan ini tuh dia lebih apalagi paragraf 2 dan 3, dia lebih ke permasalahan tekstil dan garmen selundupan itu sendiri. Dia khusus ke situ. Jadi tekstil dan produk tekstil itu hanya sebagai pengantar
istilahnya adalah pemaparan masalah terlebih dahulu. Orientasi terhadap masalah yang akan dikemukakan pada bacaan ini. Seperti itu kira-kira. Iya, Izin bertanya, Kak. iya, silakan. Ya, kenapa tidak D? Kalau misalnya Mm-mm. pertimbangan memilih antara A dan B itu karena A terlalu general dan B lebih spesifik. Justru kalau pertimbangannya atas dasar generalitas, spesifik dan detailnya jawaban, itu saya rasa D lebih spesifik. Karena dari paragraf 1 sampai paragraf 3 itu intinya membicarakan tentang dampak tekstil dan garmen terhadap Indonesia. Dan saya menjawab itu karena saya mempertimbangkan ketiga gagasan utama dari ketiga paragraf tersebut. Jadi di paragraf pertama itu ada kata-kata tekstil dan garmen, kemudian ada bruto juga, kemudian di paragraf kedua, gagasan pertama juga ada tekstil dan garmen, kemudian di paragraf ketiga, meskipun itu tidak 3 kalimat, ya 3 kalimat, meskipun itu paragrafnya pendek, tetapi itu lebih spesifik menjelaskan tentang dampaknya. Nah, karena tidak dikenai biaya masuk pajak, sehingga akibatnya produk tekstil dan garmen yang diproduksi di dalam negeri sulit bersaing. Nah, ini menjadi penjelasan lebih rinci atas kalimat yang sempat disinggung di paragraf pertama. Di paragraf pertama itu ada di kalimat kedua, tapi pertumbuhannya di pasar domestik malah mengenaskan. Nah, meskipun kinerja TPT di pasar ekspor terjadi peningkatan. Jadi, kalau mungkin ya, kalau jawabannya B itu hanya sebatas menjelaskan, merepresentasikan bahwa tekstil dan garmen itu menguasai Indonesia. Tetapi ternyata info yang kita bisa dapatkan kalau kita menggali lebih dalam paragraf ini, ketiga paragraf ini, ternyata ada info tentang dampak tekstil dan garmen terhadap produk domestik bruto Indonesia. Begitu, Kak. Pertimbangan saya sekiranya bisa menjadi pertimbangan Kak Maya Baik. juga. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Izin Baik, berpendapat, kita balik dulu. atau kalau Baik. waktunya tidak cukup tidak apa-apa. Oh iya, baik. Kita coba dulu ya ini. Jadi begini, kan yang ditanya ini adalah judul yang sesuai. Kalau kita ambilnya adalah dampak tekstil dan garmen selundupan terhadap produk domestik bruto Indonesia, berarti kita hanya menjelaskan satu dari sekian yang disampaikan pada bacaan 2. Nah, sementara yang diminta di option 38 ini, di nomor 38 ini adalah judul yang sesuai untuk bacaan 2. Sehingga mewakili pembahasan di paragraf 1, paragraf 2, maupun paragraf 3. Jadi kalau kita mau pilih D juga sebenarnya dia satu dari beberapa hal yang dibahas di bacaan ini. Karena yang diminta adalah judul, jadi sesuatu yang bisa menyangkut paragraf 1, 2, 3. Di paragraf 1 membahas tentang PDB, di paragraf 2 tentang pusat perdagangan, menguasai sejumlah pusat perdagangan grosir. Kemudian di paragraf ketiga terkait akibat dari dia menguasai pasar di Indonesia, maka produk tekstil dan garmen. Bentar ya, selesai ini nanti kalau misalkan waktunya masih tersedia, saya persilakan kembali. Jadi karena yang diminta ini judul, kemudian yang A itu terlalu umum, yang B itu sudah bisa mencakup ketiga paragraf ini, jadi tadi kalau saya sih masih ke poin B, masih cenderung ke B, karena kalau D juga hanya mewakili satu dari ketiga paragraf ini.
Mungkin itu saja dari saya. Bagaimana Kak Shanti, apakah kita punya waktu yang tersedia lebih untuk membahas terkait soal nomor 38? Kalau iya mungkin bisa dipersilakan teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait soal nomor 38. Mungkin kita lanjut aja dulu, nanti kalau masih ada waktu di akhir kita balik lagi ke soal 38. Gimana teman-teman? Oh, baik, Kak. Oke ya. Iya, Oke. baik. Ya, nanti kita coba ya bahas lagi kalau kita masih punya waktu untuk soal 38. Untuk sementara, saya masih cenderung ke B. Baik, selanjutnya nomor 39. Oke. 39 di sini. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan bacaan 2. Jadi yang tidak sesuai dengan bacaan 2 adalah dari teman-teman mungkin yang sudah mulai bahas. C. C. Baik. Kita langsung saja ya, karena di sini pas saya lihat waktu sudah 27 setengah 11, sementara kita masih punya berapa soal ini. Semoga bisa terkejar dan bisa dibahas semuanya. Baik, kita coba cek dulu nomor 39. Jawabannya di sini kalau saya masih masih B. Baik, tapi kita coba diskusi bersama-sama. Siapa tahu dari diskusi yang berkembang, mungkin kalau kita mempertimbangkan semua kondisi, bukan B. Baik, kita coba bahas dulu. Oh, ada yang jawab A bahkan. Sebentar. Ada yang jawab A. Capek banget, udah. Lanjut nomor C. Oke. Baik. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan bacaan 2. A. Pusat perdagangan grosir di luar Jakarta dibanjiri tekstil dan garmen selundup. Yang tidak sesuai. Oke. Kita lihat dulu. Oke. Sementara di sini dia bilang usaha perdagangan sekitaran tekstil impor dan dokumen garmen yang ditengarai masuk secara ilegal dengan pusat perdagangan Mangga 2 Jakarta. Oke, di sini di paragraf kedua, tekstil dan garmen selundupan menguasai sejumlah pusat perdagangan grosir terutama di Jakarta. Oke, berarti yang A sudah pasti tidak sesuai. Selanjutnya, bukan tidak sesuai, maksudnya bukan pilihan yang tepat. Baik, selanjutnya kita lihat option B. Kita beralih dulu ke option C. Tekstil dan garmen merupakan komoditi terbesar penopang produk domestik bruto. Apakah benar? Tekstil dan di sini disebutkan tekstil dan produk tekstil adalah salah satu dari 3 komoditi penopang produk domestik bruto. Baik, kita keep dulu karena di sini di option tuh tekstil dan garmen, sementara di paragraf ke-1 menyebutkan tekstil dan produk tekstil. Selanjutnya pertumbuhan tekstil dan produk tekstil mengalami penurunan. Pertumbuhannya di pasar domestik di sini malah mengenaskan sekitar saja peningkatan sebelumnya di pasar domestik pada pasar konsumsi akan stagnan bahkan diprediksi tergerus. Oke. Ya, sebentar. Sebentar. Oke. Jadi ada 2 nih, kira-kira B atau D. Sini kalau saya lihat juga ya betul. Ada 75 hingga 80%. Nah, patokannya di situ. Benar, tadi saya juga pas baca ini, tapi untuk membuka diskusi, sebenarnya D kalau kita pikir-pikir juga bisa saja benar, tapi
kalau kita memperhatikan data di sini, kita memperhatikan data khususnya di paragraf kedua, yang paling tidak sesuai itu adalah Yang tidak, Kak, bukan yang benar. oh iya ya yang tidak, Yang bentar, tidak sesuai. sebentar. Saya Saya Kak, malah yang tidak saya fokus. boleh Iya, boleh silakan. boleh makasih. Mohon maaf Iya. kalau ada kurang. Kalau saya di sini berdasar Mm-mm. pada pertanyaan nomor 9, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan bacaan 2, yang tidak Iya. sesuai. Coba bagian A, tidak ada disinggung tentang grosir di luar Jakarta di bacaan. Tuh. Sedangkan nomor bagian B itu tekstil Mm-mm. impor membanjiri pusat perdagangan tekstil di Tanah Abang, itu ada di paragraf kedua. Tekstil dan garmen merupakan komunitas terbesar Iya, penopang betul. produk domestik, itu di paragraf pertama. Mm-mm. D, pertumbuhan tekstil dan produk tekstil mengalami penurunan, itu secara Benar. tersirat memasuki semuanya. Jadi secara tersurat Iya. menurut saya di sini adalah option yang tidak sesuai adalah A. Makasih. Iya. Iya, seperti itu. Mohon maaf tadi juga ketika saya baca ini yang iya sih tidak sesuai ya. Aduh, kenapa ya saya? Di sini Boleh, sudah Kak, jelas-jelas saya saya berpendapat. bilang tidak sesuai, tapi oke, baik, silakan. Kalau yang A, ini di paragraf kedua, itu Mm-mm. tekstil dan garmen selundupan menguasai sejumlah pusat perdagangan grosir, terutama di Jakarta. Ini kan Mm-mm. kaitannya dengan Indonesia. Berarti kan kalau yang A itu sudah sesuai kata saya dengan paragraf pertama di teks yang paragraf kedua mungkin. Kalau yang C itu kan tekstil dan garmen. Produk garmen itu produk tekstil, tapi bukan komoditi terbesar karena hanya disebutkan bahwa dia adalah salah satu komoditi, Mm-mm. bukan yang terbesar. Mungkin itu ya jawaban saya. Terima kasih. Setuju. Iya sih. Bentar. Mohon Coba izin, Kak. kita cek dulu. Grosir di luar Jakarta dibanding tekstil dan garmen. Sebenarnya untuk A sendiri juga tidak disebutkan, tidak disebutkan di sini secara, saya tidak tahu apakah secara tersirat disebutkan, tapi saya tidak merasa dia menyebutkan bahwa di luar Jakarta tuh tidak dibanjiri tekstil, karena maksudnya tidak disebutkan berarti bukan berarti tidak ada. Gimana ya bahasanya ya? Gini Kak, gini. Iya, Mohon maaf, iya. Ina di sini Ya, kan yang silakan. dicari pernyataan berikut yang tidak sesuai Tidak dengan sesuai, iya. bacaan. Tidak sesuai berarti coba ada tidak kata-kata di dalam bacaan menunjukkan bahwa perdagangan grosir di luar Jakarta. Di dalamnya di situ secara umum dibahas di dalam Jakarta. Iya, Itu, makasih. tidak benar ya tadi. Cuman saya sedikit terdistrak dengan kata terutama di sini, karena di bayangan saya itu terutama bisa Terutama ada kan bisa ada kita kemungkinan, ya ada kemungkinan dari ada luar, tapi kemungkinan yang lain. kalau komoditi terbesar kan tidak disebutkan itu sebenarnya. Itu yang saya terdistraknya tuh di kata terutamanya di sini. Mohon izin masuk, Iya, Kak. silakan. Kalau saya setuju dengan pendapat peserta yang membenarkan opsi A, karena di opsi A itu pusat perdagangan grosir di luar Jakarta itu juga turut dibanjiri tekstil dan garmen selundupan. Nah, kalimat itu secara eksplisit selaras dengan gagasan utama di paragraf kedua yang mengatakan bahwa tekstil dan garmen selundupan menguasai sejumlah pusat perdagangan grosir. Nah, sampai situ saja sebenarnya tidak perlu ditambahi Jakarta, kita sudah bisa membenarkan opsi A, bahwa ternyata di luar Jakarta itu tekstil dan garmen
menguasai sejumlah pusat perdagangan grosir. Nah, mungkin memang itu teknik pengecoh soalnya menambahkan terutama di terutama di Jakarta, di Jakarta. antaranya di Tanah Abang dan Mangga Dua. Nah, sehingga itu menjadi jebakan untuk menjadi bahan jebakan untuk opsi jawaban A begitu. Jadi tekstil dan garmen ini secara implisit itu menguasai seluruh pusat perdagangan grosir. Namun yang paling daerah yang paling luas perdagangan tekstil dan garmennya itu di Jakarta, yang terutama di Tanah Abang dan Mangga Dua. Maka saya membenarkan opsi A begitu, Kak. Nah, kalau dari saya pribadi itu justru yang tadi jawabannya yang C. Dan ini selaras dengan pendapat peserta sebelumnya tadi yang sempat mengatakan bahwa C ini salah karena di C itu ada kata-kata terbesar. Sedangkan di gagasan utama paragraf pertama itu mengatakan bahwa tekstil dan produk tekstil adalah salah satu dari 3 komoditi penopang produk domestik bruto. Jadi terutama di kata-kata salah satu dari 3. Nah, berarti masih ada 2 yang lainnya nih yang menjadi komoditi penopang PBD. Jadi tidak hanya tekstil dan garmen, sehingga kalau dikatakan tekstil dan garmen ini adalah yang terbesar, itu bagi saya salah begitu. Demikian Kak yang bisa saya sampaikan, sekiranya bisa menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih. Setuju. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya. Tetapi mungkin saya ingin menanggapi sedikit terkait yang C itu. Tekstil dan garmen merupakan komoditi terbesar penopang produk domestik bruto. Justru menurut saya sesuai dengan bacaan. Kenapa? Karena tekstil dan garmen ini adalah tekstil dan produk tekstil. Yang dimana sudah dijelaskan di paragraf 1 bahwa tekstil dan produk tekstil adalah salah satu dari 3 komoditi penopang produk domestik bruto. Jadi yang C ini sesuai menurut saya. Karena kalau 39 itu pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan bacaan 2. Itu mungkin dari saya. Makanya tadi tekstil impor membanjiri pusat perdagangan tekstil di Tanah Abang. Itu yang menjadi pertimbangan. Tapi kalau mau berbicara tentang C itu sebenarnya sesuai dengan bacaan karena di paragraf 1 kalimat pertama sudah menyebutkan bahwa TPT adalah salah satu dari 3 komoditi penopang produk domestik bruto. Oh, tapi ada komoditi terbesar ya? Iya juga. Di sini hanya komoditi penopang, tetapi bukan komoditi penopang terbesar. Iya juga sih. Kalau ada kata terbesar di sini berarti sudah pasti nih. Karena yang disebutkan di paragraf 1 tuh hanya penopang, salah satu dari 3 komoditi penopang PDB, tetapi bukan komoditi terbesar penopang. Iya. Dia kan tulisnya situ kan salah satu dari 3 komoditi penopang produk domestik tuh. Nah, udah mah dia salah satu, terus dia juga malah yang mengenaskan gitu loh. Berarti dia bukan yang terbesar. Berarti masih Iya. ada 2 lagi yang terbesar. Berarti itu salah. Salah, iya. Makanya tidak sesuai, betul. Karena dari kata terbesar juga itu sudah menggambarkan bahwa dia tidak sesuai dengan yang disampaikan pada paragraf 1 di bacaan 2. Jadi di sini C sih kalau dari bahasa kemudian dari analisis salah itu yang tidak sesuai dengan bacaan 2 ya C. Mohon izin Begitu masuk lagi kira-kira. Kak. Iya. Mungkin saya mengklarifikasi yang B. Oh iya. Memaparkan letak
kebenarannya. Mm. Jadi yang B itu tertulis tekstil impor membanjiri pusat perdagangan tekstil di Tanah Abang. Nah, tekstil impor ini apa aja? Ini kan ada tekstil dan garmen. Nah, tertulis membanjiri pusat perdagangan tekstil di Tanah Abang. Nah, itu sudah secara eksplisit sebenarnya Iya, tertulis di paragraf paragraf kedua. 2. Jadi di kalimat ketiga, pusat perdagangan Iya. tekstil di Tanah Abang, Jakarta Pusat misalnya, saat ini memperdagangkan sekitar 75 sampai 80% tekstil impor dan Iya. 20 sampai 30 garmen. Nah, jadi kan seluruh 100% perdagangan tekstil di Tanah Abang itu kan ada eh, tekstil dan garmen begitu. Jadi kan itu menguasai 100% malah begitu kok Iya. digabungkan. Jadi Iya. itu menurut saya itu benar. Iya. Demikian Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi yang B ini benar ya, maksudnya itu yang sesuai dengan bacaan. Sementara yang kita cari nomor 39 ini yang tidak sesuai. Jelas di sini sudah C tidak sesuai karena langsung kita lihat di paragraf pertama juga atau bahasa di bagian C juga sudah komoditi terbesar, sementara di paragraf pertama tuh tidak menyebutkan seperti itu. Jadi yang sudah pasti tidak sesuai ya opsi C. Kalau B itu sangat sesuai malah. Ya, mohon maaf di sini ada keliru. Baik, terima kasih teman-teman. Luar biasa sih, lebih banyak ini. Iya, cukup tricky. Makanya tadi saya pas sadar juga, oh iya ya, terutama. Kata terutama nih, berarti Izin Kak, minta tolong dicoret yang bagian C Kak. oh iya. Iya ya, kenapa saya tidak coret? Sebentar. Oke. Saya izin coret ya untuk bagian C. Ini kok tidak terlihat? Oh, ini tidak di sini. Baik. Jadi jawaban yang benar yang ini ya, opsi C. Karena yang kita lihat yang tidak sesuai. Oke. Yang termasuk produk garmen adalah jelas kain ya. Kain bukan. Atau ada yang punya jawaban lain? Mohon izin masuk Kak. Iya. Mohon maaf kalau yang 40 ini saya nggak tahu garmen itu apa, makanya tadi saya sengaja cari di KBBI, itu artinya pakaian jadi Kak. Jadi saya jawabnya jaket. Kalau manikin itu saya juga Oh cari iya. karena nggak tahu artinya, itu Baik. semacam boneka begitu. Dan saya juga ingat ada kartun manikin dulu. Dan itu juga diperagai oleh boneka-boneka. Demikian Kak. Segera Oh iya. jadi pertimbangan. Terima Terima kasih. kasih. Iya. Coba saya cek lagi dulu. Garmen. Garmen. Garmen adalah industri yang bergerak untuk membuat kain menjadi pakaian jadi. Tujuannya ialah untuk melindungi tubuh manusia sebagai fungsi dekorasi dan itu kaos. Hasil produksi garmen berarti produk garmen. Kaos, celana, kemeja, jaket, rok, dan lain sebagainya. Berarti jawabannya jaket ya? Iya, jaket. Iya, oke, terima kasih. Ya, jawabannya jaket. Baik, Karena kan terima yang ditanya kasih. produk ya. Iya, produk, bukan Kalau garmennya ya. bahannya baru. Hmm. Ya. Oke, jadi harus teliti. Saya pun tidak teliti. Sudah 3 Kak saya. Mayali, Iya. izin waktu kita tinggal 15 menit lagi ya. Oh, baik. Kita masih Oke. punya berapa soal nih? Kita masih punya 6 soal. Bismillah. 15 menit ya? Berarti bisa 1 Betul, soal betul, Kak. 5 menit.
Baik, 14 sampai 15 menit lagi. baik. Kita coba selesaikan ya sampai soal akhir. Oke, jadi di sini jawabannya adalah jaket karena yang disebutkan produk garmen, bukan garmen. Mohon maaf. Nah, oke. Kelihatan tidak ini. Ini. Aduh. Nggak bisa. Langsung kalau ada soal yang panjang, langsung ke pertanyaan saja. Jadi satu soal 2 menit. Kita sekarang yang keburu waktu. Baik, teman-teman, mungkin saya langsung saja. Sini, oke, jawaban A. Gak bisa, Kak. Apa ini gak bisa? Soal di luar teks. Kita yang susun. Oke. Jawabannya. Baik, kita langsung saja kita cek jawabannya. Kenapa ya ini? Jawabannya adalah opsi A. Amerika Serikat masih menjadi mercusuar dunia dalam bidang sains dan engineering. Oke. Mungkin tidak perlu dibahas ya karena semuanya menjawab opsi yang sama. Kita langsung saja. Ada yang minta dibahas. Kalau kita lihat soalnya, jika Amerika Serikat masih mengungguli Tiongkok dalam menghasilkan artikel ilmiah dalam bidang sains dan engineering pada tahun 2018, maka coba kita lihat, Tiongkok menghasilkan 528,3 ribu artikel ilmiah di bidang sains dan engineering pada tahun 2018, mengalahkan Amerika Serikat. Padahal Amerika Serikat memimpin Tiongkok pada 2008, yang masing-masing mempublikasi 355.000 dan pada posisi berikutnya diisi oleh ini artikel ilmiah di bidang bentar. Dan Jerman Oke. Kita lihat opsi B. Amerika Serikat tidak kekurangan cendekiawan. Ya, maksudnya ya. Tiongkok tidak fokus pada bidang sains. Siapa bilang? Tiongkok adalah mercusuar dunia dalam bidang selain bidang sains dan engineering. Artikel ilmiah di Amerika Serikat terbit lebih berkualitas. Tidak ya. Jadi kalau misalkan Amerika Serikat masih mengungguli, ya sudah pasti Amerika Serikat masih menjadi mercusuar dunia dalam bidang sains dan engineering. Karena kalau dia masih mengungguli sampai tahun 2018, di sini kan 2008 dia masih memimpin Tiongkok. Jadi kalau dia di 2018 dia masih memimpin lagi, berarti sudah pasti dia adalah mercusuar dunia khusus dalam bidang sains dan engineering. Mungkin kita bisa beralih ke soal berikutnya. Soal 16. Baik. Berikut adalah pernyataan yang kurang tepat berdasarkan paragraf pertama. Oke, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Oke, selanjutnya. Sudah ada yang jawab atau belum? Oke, soal 16. Bagaimana teman-teman soal 16? Kira-kira jawabannya apa?
Oke, ini sudah satu yang coba menjawab. Lihat, jawabannya adalah B. Oke, coba kita cek. Ya, jawabannya adalah B. Dalam 8 tahun, Tiongkok berhasil meningkatkan lebih dari 270.000 artikel ilmiah tentang sains dan engineering. Jadi, grafik itu adalah jumlah publikasi artikel ilmiah sains dan engineering pada tahun 2018. Jadi Tiongkok itu yang paling pertama, kemudian yang kedua yaitu Amerika Serikat, ketiga India. Berikutnya mungkin Jerman karena berdasarkan bacaan itu Jerman, kemudian Jepang, kemudian Rusia, baru yang terakhir Italia. Baik, seperti itu ya kira-kira. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 17. Jadi teman-teman silakan coba jawab dulu. Soal 17. Oke, ini sudah ada yang coba jawab. Jawabannya B. Oke. Jika India lebih rendah daripada Jerman dalam mempublikasi artikel ilmiah tentang sains dan engineering, maka pernyataan yang benar adalah Jerman membutuhkan banyak cendekiawan dalam bidang sains engineering. India menempati posisi ketiga terbanyak dalam publikasi artikel ilmiah bidang sains dan engineering. Artikel ilmiah tentang sains engineering di India berkualitas buruk. Jumlah cendekiawan di India mengalami penurunan. Publikasi artikel ilmiah di bidang sains dan bertambah sebesar 32.000 artikel. Baik, kita coba cek jawaban yang tepat. Ya, jawabannya E ya, karena memang kalau India lebih rendah daripada Jerman, berarti kan Jerman naik nih. Memang Jerman butuh banyak cendekiawan, tapi tidak sesuai. India menempati posisi ketiga, tidak sesuai. Artikel ilmiah tentang sains and engineering India berkualitas buruk, tidak juga. Jumlah cendekiawan di India mengalami penurunan, tidak juga. Jadi yang benar adalah E. Bukan berarti publikasinya berkurang, lantas jumlah cendekiawannya berkurang atau mengalami penurunan. Kita beralih ke soal berikutnya, nomor 18. Oke, silakan teman-teman. Oke, soal nomor 18. Berikut adalah pernyataan yang benar berdasarkan data. Pernyataan yang benar berdasarkan data. Oke, baik. Kita langsung saja mengecek jawaban. Oke, ada yang jawab C. Kita cek dulu. Apakah banyaknya jumlah cendekiawan mempengaruhi banyaknya publikasi tentang sains dan engineer? Tidak juga ya, karena bisa saja cendekiawan yang banyak itu mungkin bukan di bidang sains dan engineering. Jadi tidak selalu benar. Nah, jawaban yang paling tepat adalah E.
Karena kalau kita lihat, India memiliki kesempatan paling besar untuk menjadi negara pertama. Melihat India masih kalah jauh dari Amerika, apalagi Tiongkok, berarti pernyataan itu tidak benar. Jika Jerman memiliki 2 kali lipat juga tidak benar. Amerika Serikat pasti memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada India dan Jerman tidak selalu. Inggris adalah salah satunya negara yang memiliki jumlah penduduk tidak. Berarti yang benar adalah option E, tepat. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 19. Berikut adalah simpulan dari 3 menit lagi. Berikut adalah simpulan dari paragraf di samping. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Untuk soal nomor 19. Sama-sama. Baik. Yang nomor 19, teman-teman. Oke, ada yang sudah menjawab. Coba kita cek. Penjualan mobil di Indonesia sedang lesu. Penjualan mobil Astra 2019. Oke. Yang terang itu 2019, kemudian biru 2018. Berarti mengalami penurunan ya. Kita cek. Ya, berarti penjualan mobil grup Astra menurun. Baik, selanjutnya yang terakhir, soal terakhir. Iya, B. Baik, selanjutnya kita perhatikan untuk soal nomor 20. Berikut adalah jumlah penjualan grup Astra tahun 2018. Oke, kalau di total bagaimana itu? 2018. Mungkin coba saya cek dulu. Teman 25, kemudian 177, 333. Oke, kita cek jawaban yang benar. Ya, jadi sekitar 582,3 ribu unit. Baik, mungkin itu. Jadi alhamdulillah sudah berhasil jawab 20 soal. Kita sediakan jawaban bersama. Jujur saya cukup senang karena di sini kita maksudnya artinya bahwa semuanya berpikir dan berdiskusi, itu yang saya suka. Jadi tidak hanya dari satu sisi dari saya, tapi kita sama-sama saling berdiskusi dan bertukar pikiran, kemudian memikirkan jawaban yang paling tepat. Baik, dari sini mungkin kalimat 2 dan 3 yang mana? Baik. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan kita terkait soal pemecahan masalah.
Satu hal yang mungkin saya tekankan lagi untuk soal pemecahan masalah ini, berhubung tidak hanya berupa grafik atau tabel yang cukup cepat bisa kita lihat terkait datanya, atau kita bisa cukup cepat membaca datanya. Terkadang ada juga bacaan yang panjang, namun jangan lupa bahwa kalau lihat bacaannya sudah panjang seperti itu, langsung menuju ke soal, kemudian dari soal baru kita mulai melihat. Karena kalau kita mau membaca keseluruhan itu waktu tidak cukup. Bisa saja, tapi teman-teman harus bisa memanage waktu. Mungkin di soal yang lain bisa dikurangi waktunya, kemudian ya saling apa ya, pokoknya diaturlah supaya waktunya itu cukup. Dan satu lagi, usahakan tetap fokus, karena walaupun teman-teman itu cepat dalam menghitung, cepat dalam membaca suatu teks, cepat dalam membaca suatu data, tetapi jika teman-teman tidak fokus, maka sudah selesai, maksudnya pasti ada hal yang keliru. Mungkin itu saja terkait tips, bukan tips sih, lebih tepatnya itu karena menurut saya hal itu pasti sudah kita semua pikirkan bersama. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mohon maaf juga banyak yang kurang-kurang tadi. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Santi. Terima Oke, kasih. makasih banyak. Ya, Makasih banyak Kak Awi. Ya, ya, sama-sama. teman-teman. Makasih ya juga buat teman-teman yang udah join sampai akhir. Teman-teman jangan lupa untuk isi link feedbacknya. Link feedbacknya udah aku kirim di chat box. Tolong diisi ya teman-teman buat jadi perbaikan juga buat kita. Dan aku mau infoin untuk besok teman-teman masih bisa ikut materi lain, yaitu ada materi penalaran analitis oleh Kak Rosida di jam 9.30 malam waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman-teman yang mau join, jangan lupa besok jam 9.30 malam di link yang sama dengan yang saat ini. Oke, jangan lupa juga ya teman-teman yang belum gabung grup WA bisa langsung gabung ke grup WA Forok Besi. Teman-teman bisa nanya tentang LPDP maupun banyak hal terkait LPDP dan tes-tes yang berkaitan dengan LPDP langsung di grup WA. Oke, karena udah larut juga di Indonesia Timur, jadi aku mau say thank you lagi buat Kak Awi dan juga teman-teman yang udah hadir. Terima kasih sekali lagi, semoga sukses TBS-nya dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Baik, selamat malam.